Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3421. Pada saat yang sama, di Volvo milik Sarah. Saat mengemudi, Sarah bertanya kepada Charlie, "Charlie, kamu baru saja mengatakan bahwa Helena tidak sehat. Apakah dia sakit?" Charlie mengangguk, "Ya." Dia tidak bisa tidak bertanya, "Penyakit macam apa itu?" Dia memikirkannya dan berkata dengan serius, "Tidak mudah untuk mengatakannya, itu sangat rumit, ada masalah besar dengan seluruh sistem yang berhubungan dengan jantung." Sarah terkejut dan bertanya, "Ah? Apakah itu serius?" "Ya." Dia mengangguk dan berkata, "Sangat serius." Dia bertanya lagi, "Lalu apakah hidupnya dalam bahaya?" Charlie menjelaskan, kondisi dia seperti berjalan di atas es tipis, kapan saja dia bisa melangkah di udara dan jatuh ke air. Mata Sarah melebar, "Tidak mungkin, dia terlihat sangat muda." Charlie berkata dengan lembut, "Penyakit tidak pernah peduli apakah seseorang muda atau tua. Jadi orang yang mati muda atau bahkan sebelum mereka dewasa karena penyakit itu selalu tidak sedikit." "Itu benar?" Sarah mengangguk lembut dan bertanya, "Charlie, lalu apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya?" Mengatakan itu, dia berkata kepadanya, "Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya, kan? Ketika kondisi ayahku sangat serius, kamu bisa menyembuhkannya, jadi Helena ini juga tidak menjadi masalah, kan?" Charlie dengan anggun mengakui, "Itu pasti aku bisa menyelamatkannya. Aku memberi ayahmu obat yang hanya perlu setengah pil untuk menyembuhkannya." Berbicara tentang ini, dia membalikkan kata-katanya dan berkata dengan serius, "Tapi obat ini terlalu berharga, dan aku tidak memiliki persahabatan dengannya, dan hari ini juga pertama kalinya kami bertemu, jadi tentu saja tidak mungkin untuk membantunya begitu banyak tanpa biaya." Sarah merenung sejenak dan mengangguk. Memang, ada terlalu banyak orang di ambang kematian di dunia ini, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menyelamatkan mereka semua. Charlie tersenyum dan berkata, "Tetapi orang-orang mengatakan bahwa bertemu satu sama lain adalah takdir, jadi aku sedikit banyak membantunya sekarang. Jika dia benar-benar mengalami serangan jantung, selama dia melakukan apa yang saya katakan, itu pasti bisa menyelamatkan hidupnya." Sarah bertanya dengan takjub, "Apakah itu yang baru saja kamu katakan tentang menggigit ujung jari tengah kanan?" Charlie mengangguk, "Itu benar." Sarah berkata sambil tersenyum, "Apakah ini semacam trik? Mungkinkah menggigit jari tengah tangan kanan saat terkena serangan jantung akan memiliki efek ajaib?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk menggigit, tetapi tidak apa-apa baginya untuk menggigit." Aneh sekali. Sarah bingung dan bertanya, "Struktur fisiologis manusia itu mirip, kenapa jari tengah kanannya bisa menyelamatkan nyawa, tapi yang lain tidak?" Charlie secara misterius tertawa, kesempatan surgawi tidak dapat diungkapkan. Berkata, dan segera menegurnya, "Kamu seharusnya tidak banyak bertanya, oke? Fokus mengemudi." Sarah meludahkan lidahnya, "Oke." Bab 3422. Ketika keduanya tiba di villa keluarga Gu, Philip dan Lenan secara pribadi memasak dan sudah menyiapkan meja makan. Melihat kedatangan Charlie, kedua suami istri itu sangat gembira. Philip langsung menariknya untuk duduk di meja makan, mengeluarkan anggur enak yang dimilikinya, dan siap untuk mabuk bersamanya. Lenan juga dalam suasana hati yang baik dan mengeluarkan anggur merah untuk minum bersamanya. Bagi Charlie, Lenan benar-benar memiliki 10,000 suka, 100,000 puas, jadi ketika dia memandangnya, bukan sebagai calon menantu, hanya sebagai putranya sendiri pada umumnya. Charlie juga menyukai perasaan ini di keluarga Gu. Keluarga Gu memperlakukannya dengan ketulusan yang tak tertandingi. Selain itu, kedua keluarga telah seperti keluarga tunggal selama bertahun-tahun, tetapi juga membiarkan Charlie benar-benar memiliki rasa rumah. Saat dia dan keluarga Philip sedang bertukar kacamata, Morgan mengirim Helena kembali ke hotel dan kembali ke keluarga Wade untuk melanjutkan tugasnya. Ketika Zhongquan melihat bahwa Charlie tidak mengikutinya kembali, dia segera membuka mulutnya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Di mana Charlie? Tidak kembali dengan kalian?" Morgan menunggu untuk kembali untuk mengeluh. Ketika dia mendengar Zhongquan bertanya, dia langsung mengeluh dengan marah. "Kakek, pria ini Charlie terlalu berlebihan. Begitu banyak dari kita pergi menjemputnya, dan dia bahkan tidak datang, tapi dia bahkan berbicara kasar tentangmu. Saya mengatakan kepadanya berkali-kali bahwa Anda sedang menunggunya di rumah, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia mencintai siapapun dia, dan bahwa dia tidak menghormati siapapun." Zhongquan sedikit mengernyit dan bertanya, "Lalu kemana dia pergi?" "Pergi ke keluarga Gu." Morgan berkata dengan putus asa,
Sarah dari keluarga Gu itu mengemudi untuk menjemputnya, dan mereka berdua pergi bersama. Zhongquan mengangguk dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Pergi saja, itu hal yang baik untuk dekat dengan keluarga Gu." Mengatakan itu, dia memandang Leon dan bertanya, "Leon, apakah kamu menyuruh Charlie pulang besok?" Leon segera melangkah maju. Dia berkata dengan hormat, "Tuan, saya sudah berbicara dengan Tuan Muda. Dia bilang dia akan datang ke rumah besok pagi tepat waktu." "Itu bagus." Sebuah batu jatuh dari hati Zhongquan saat dia berbicara. Karena dia ingin datang besok, maka mari kita tunggu dia. Morgan tidak menyangka bahwa dia baru saja mendekati lelaki tua itu untuk mengeluh dan mengatakan bahwa Charlie telah melanggar perintah lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu sama sekali tidak marah. Dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, orang tua itu biasanya paling memperhatikan aturan keluarga. Tapi ketika berbicara tentang Charlie, kenapa dia memiliki sistem jalur ganda? Jadi Charlie bisa tidak mematuhi aturan dan tidak menaatinya secara langsung? Mengapa? Morgan, yang marah, segera berkata, "Kakek, ada satu hal lagi, saya perlu meminta Anda untuk melakukan saya keadilan." Zhongquan mengerutkan kening. "Ada apa?" Morgan berkata dengan marah, "Hari ini di bandara, setelah Charlie bertemu Helena, dia benar-benar meletakkan tangannya di atasnya dan melakukan beberapa tindakan aktif dan sembrono." Omong-omong, emosi Morgan semakin gelisah, tidak direkam lagi. Dan dia juga meminta Helena untuk percaya pada omong kosong. Langsung membuatnya ketakutan. Awalnya Helena akan mengikuti kembali, tetapi karena dia tersinggung olehnya, dia dalam suasana hati yang buruk, jadi dia kembali ke hotel lebih awal. Bab 3423. Zhongquan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Ada benda ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan secara detail." Morgan kemudian segera mengatakan yang sebenarnya tentang situasi tersebut. Karena Leon ada di sana, jadi dia tidak berani menambahkan terlalu banyak bahan bakar ke api. Namun, dia merasa fakta bahwa Charlie mengambil inisiatif untuk meraih tangan Helena dan mengoceh tentangnya sudah sangat tidak sopan. Setelah mendengar ini, Zhongquan juga merasa sedikit tidak nyaman. Helena adalah calon adik ipar Charlie, dia secara alami harus menjaga jarak, dan mengambil inisiatif untuk menyentuh tangan orang lain memang agak tidak masuk akal. Jadi, dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Morgan, "Kamu mengatakan bahwa dia mengoceh omong kosong, apa sebenarnya yang dia katakan?" Morgan berkata dengan marah, dia mengatakan situasi Helena tidak terlalu baik, kebutuhan baru-baru ini untuk lebih memperhatikan apa, tetapi juga menyentuh tangan Helena, mengatakan bahwa biarkan dia menggigit ujung jari tengah kanan di saat-saat kritis. Bukankah ini omong kosong sialan ini? Saya belum pernah mendengar penyakit mendadak, menggigit ujung jari bisa berhasil. Saya pikir dia hanya mencoba mengambil keuntungan darinya. Pada saat ini, ayah Morgan, Andrew, segera melangkah maju dan berkata dengan wajah sedih, "Ayah, Helena berasal dari keluarga kerajaan Nordik dan memiliki banyak aturan dan tata krama. Jika kejadian hari ini membuat dia menyimpan niat buruk terhadap keluarga Wade kita, mungkin keluarga kita akan berada dalam skandal internasional. Kalau begitu, keluarga kita akan kehilangan muka di luar negeri." Ketika Zhongquan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya pada Leon. "Leon, kamu ada di sana. Menurutmu Charlie serius ketika dia mengucapkan kata-kata itu saat itu? Atau dia hanya berbicara dari mulutnya?" Leon berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan, saya pikir Tuan muda. Dia sungguh-sungguh, itu tidak seperti dia punya niat sembrono." Zhongquan mengangguk dengan lembut dan berbicara, "Kurasa begitu." Morgan langsung berseru, "Kakek, Anda tidak serius, kan? Charlie jelas-jelas mengambil keuntungan dari Helena. Bagaimana kamu bisa berpikir dia tidak memiliki hati yang ringan?" Zhongquan dengan lembut berkata, "Menurut pendapat saya, dia seharusnya melihat semacam masalah dengan tubuh Helena darinya. Dari apa yang saya ketahui tentang Charlie, dia tidak akan bermalas-malasan untuk memutar otak dan mengarang cerita untuk mengambil keuntungan dari seorang gadis." Morgan memprotes, "Kakek, kamu terlalu berlebihan padanya. Seperti kata pepatah, Anda tidak tahu siapa Anda, dan Anda tidak tahu karakter seperti apa yang ada di tulangnya setelah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Selain itu, Helena adalah wanita yang sangat cantik. Itu normal bagi banyak pria untuk memiliki pikiran tak berbalas ketika mereka melihatnya. Mengapa Charlie tidak?" Zhongquan dengan lembut menggelengkan kepalanya, menyenandungkan tawa, berkata dengan serius, "Morgan, kamu benar-benar kurang memahami Charlie, tapi setidaknya aku memahaminya kurang lebih." Berbicara tentang ini, Zhongquan memandang Morgan dan berkata dengan serius,
dan pemahamanmu tentang dia benar-benar kurang. Jika kamu tahu lebih banyak tentang dia, kamu akan tahu bahwa jika dia ingin mempermalukan seorang gadis, tidak ada yang tahu berapa banyak gadis yang akan mengantri untuk mengirimnya ke pintu untuk mempermalukannya. Dan, salah satu dari mereka diambil, tidak akan lebih buruk dari Helena. Mendengar kata-kata ini, Morgan hampir tidak memuntahkan seteguk darah tua yang ditahannya di dadanya. Bab 3424. Dalam hati Morgan, dia mengutuk, "Sialan. Orang tua, apa maksudmu dengan itu? Apakah maksudmu dia, Charlie, adalah pengganggu dan memiliki banyak wanita, bahkan banyak wanita yang lebih kuat dari Helena, yang telah mengambil inisiatif untuk melemparkan diri padanya?" Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih tertekan. Apa artinya ini? Apakah ini upaya yang disengaja untuk memeras saya? Dia hampir menangis, suaranya tercekat dengan beberapa kata. "Kakek. Bahkan jika kamu eksentrik, kamu tidak bisa eksentrik sejauh ini. Charlie adalah cucumu, aku juga ah. Dan Helena juga calon menantu perempuanmu, kamu bahkan jika kamu tidak memutuskan untukku, kamu harus memutuskan untuknya. Anda tidak bisa membiarkan dia memiliki hati yang dingin bahkan sebelum dia menikah, kan?" Zhongquan tidak memiliki energi untuk memperhatikan suasana hati Morgan saat ini. Dia melihat emosi Morgan dan berbicara dengan sedikit tidak sabar. "Baiklah. Mari kita tidak membicarakan masalah ini lagi. Saya percaya bahwa Charlie bukan orang seperti itu." Setelah itu, dia berkata dengan sangat serius, "Karena Charlie mengatakan bahwa situasi Helena tidak baik, saya pikir yang terbaik adalah mengatur dokter untuk melakukan pemeriksaan medis untuknya. Lusa dia akan berpartisipasi dalam upacara leluhur kita, dan kemudian menunggu 2 hari untuk bertunangan denganmu. Jika Helena saat ini di wilayah kami tiba-tiba memiliki penyakit, tidak hanya akan mempengaruhi rangkaian ritme kami selanjutnya, dan kami tidak akan baik dengan negara-negara Nordik. Dan kami juga tidak baik untuk menjelaskan kepada keluarga kerajaan negara-negara Nordik." Morgan hampir pingsan dan berkata, "Kakek, bagaimana kamu bisa mendengarkan kata-kata pria itu Charlie jika kamu tidak berlaku adil kepada Helena dalam masalah ini? Jika kita menyeretnya ke pemeriksaan medis saat ini, maka dia pasti akan berpikir bahwa kita semua gila." Zhongquan tidak memperhatikannya, menoleh ke Leon, instruksi yang sangat serius. "Leon, Anda mengatur beberapa ahli dari rumah sakit kami sendiri, ke hotel, ke Helena untuk melakukan pemeriksaan medis, untuk mengesampingkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain mengambil beberapa sampel darah kembali, semua tes biokimia pada darah di laboratorium dan dilakukan lagi." Leon segera berkata, "Ya Tuan, saya akan mengaturnya." Morgan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada yang sangat tidak puas. "Kakek, apakah Anda benar-benar ingin mengatur sejumlah besar dokter untuk datang ke rumah Anda untuk memeriksa tubuh Helena hanya karena satu kata dari Charlie? Apakah kamu pernah mempertimbangkan suasana hati Helena? Bagaimana jika dia sangat enggan melakukan ini? Bagaimana jika dia memiliki pendapat tentang keluarga kita karena masalah ini?" Zhongquan melambaikan tangannya. Hal semacam ini lebih baik untuk dipercaya daripada tidak mempercayainya. Biarkan Leon bertanya tentang itu. Jika Helena sangat resisten, maka kami tidak memaksa. Tetapi jika dia tidak memiliki pendapat, maka pemeriksaan medis dilakukan dan kami semua senang. Leon segera mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi dan bersiap, dan mencoba untuk mendapatkan ahli wanita untuk pergi ke sana, agar Nona Helena tidak terlalu enggan." Hati Morgan tertekan sampai mati. Tetapi pada saat seperti ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hanya kebencian terhadap Charlie di hatinya yang semakin kuat. Kemudian, dia buru-buru menatap ayahnya, Andrew, berharap dia bisa membantu. Andrew juga tidak mau makan omong kosong begitu saja, dan langsung berkata seenaknya, "Ayah, saya pikir." Zhongquan segera mengulurkan tangan dan memotongnya, berkata dengan sangat serius, "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Tahan, tidak sepatah kata pun." Ekspresi Andrew langsung membeku, hanya bisa menjadi abu-abu, dan berbalik beberapa langkah, bersembunyi di balik kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan jauh di lubuk hatinya dia sudah sangat tertekan, mau tak mau mengutuk, "Hei, apa-apaan ini?" Orang tua itu sudah tua dan bingung. Anehnya, dia bertekad untuk membela Charlie itu. Di samping, meskipun Cynthia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di dalam hatinya, liku-liku itu telah berulang kali dijalankan olehnya. Dalam hatinya, dia berpikir, "Saya awalnya berpikir bahwa kali ini ketika Charlie kembali untuk berpartisipasi dalam upacara leluhur, kakak laki-laki dan Morgan pasti tidak akan membiarkannya bersenang-senang dan pasti akan mencoba segalanya untuk menekannya." Dan sebenarnya,
Kakak dan Morgan melakukannya, tetapi siapa yang mengira bahwa berat mereka berdua digabungkan di depan lelaki tua itu tidak akan sebanyak Charlie yang bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Awalnya saya berharap mereka akan datang untuk membantu saya mengeluarkan kemarahan saya, tetapi sekarang tampaknya itu menjadi pemikiran yang buta. Bahkan jika mereka tidak bisa berurusan dengan bocah ini, maka di masa depan keluarga Wade benar-benar tidak akan ada yang bisa menghadapinya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus bergegas mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan Charlie. Tujuannya agar dia rela menerima pemeriksaan medis, kami juga untuk kebaikannya. Jika dia memiliki kekurangan, tidak mudah untuk menjelaskannya kepada keluarganya. Cynthia buru-buru setuju dan mengangguk. Oke ayah, kalau begitu aku akan pergi ke sana dengan pengurus rumah tangga Leon. Bab 3425. Segera, 8 ahli wanita berangkat dari rumah sakit swasta keluarga Wade ke Hotel Shangri-La di East Cliff. Leon, bersama dengan Cynthia, juga buru-buru bergegas dari keluarga Wade. Pada saat ini, Helena sedang bersandar di kepala ranjang yang empuk, penuh dengan kelemahan. Dia ragu-ragu dengan ponselnya dan mengirim permintaan panggilan video ke ibunya yang jauh di Eropa Utara. Ada perbedaan waktu 6 jam antara negara-negara Nordik dan East Cliff, dan pukul 1 waktu East Cliff tepat pukul 7 pagi waktu Nordik. Dengan pengetahuan Helena tentang ibunya, dia pasti sudah bangun sekarang. Segera, video itu terhubung, dan ibu Helena sedang duduk sendirian di meja makan sarapan di ujung lain video. Dia memandang Helena dan tidak bisa menahan senyum. Bagaimana perasaanmu di Tiongkok? Apakah ada yang tidak kamu sukai? Helena ingin mengatakan bahwa dia tidak terlalu nyaman dengan semua yang ada di sini, tetapi dia takut ibunya akan khawatir dan tertekan, jadi dia hanya bisa berkata dengan senyum yang dipaksakan, tidak ada yang bisa dibiasakan, semuanya baik-baik saja di sini. Setelah itu, dia melihat di video bahwa sarapan ibunya hanya segelas susu, beberapa potong roti, dan sepotong kecil mentega, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit sakit hati. Bu, kenapa kamu bersembunyi di kamarmu makan sendiri? Mengapa kamu tidak pergi ke ruang makan untuk makan? Keluarga kerajaan langsung dari negara-negara Nordik, semuanya tinggal di dalam istana, di mana kebanyakan orang tidak memasak api, dan keluarga kerajaan memiliki ruang makan sendiri khusus untuk anggota keluarga kerajaan. Ibu Helena tertawa pahit dan berkata, seorang janda tanpa suami, di sini di mana-mana untuk dilihat, saya masih lebih suka tinggal di kamar saya sendiri dan mencoba untuk tidak berurusan dengan mereka. Mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya, Helena, bagaimana perasaan tubuhmu? Helena sedikit ragu-ragu, tersenyum tipis, dan berkata, aku masih baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Setelah mengatakan itu, dia berjuang sejenak, tetapi masih tidak bisa menahan diri dan berbicara. Ngomong-ngomong Bu, saya bertemu sepupu Morgan hari ini, dia sepertinya telah melihat bahwa saya tidak sehat pada pandangan pertama. Betulkah? Ibu Helena langsung tegang dan berkata dengan acuh tak acuh, jika keluarga Wei tahu bahwa kamu sakit parah, mereka pasti akan mundur dari pernikahan, kan? Mengatakan itu, matanya merah, dan dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir. Tersedak, Helena, ibu benar-benar tidak ingin kamu kembali ke tempat ini lagi. Kembali ke sini, mereka hanya akan mencoba memeras nilai dan hidupmu dengan segala cara. Helena buru-buru menghibur, Bu, jangan terlalu khawatir, sepupu Morgan itu tidak terlalu baik dengan Morgan atau bahkan seluruh keluarga Wade, jadi kurasa dia tidak boleh memberitahu orang lain. Ibu Helena menghela napas lega dan berkata dengan serius, baguslah. Ibu berharap kamu bisa hidup dengan baik di Cina, ribuan kilometer jauhnya dari keluarga, kamu juga bisa menyingkirkan kendali mereka dan hidup sedikit lebih bebas. Helena juga tidak bisa menahan sedikit tersedak, mengangguk berulang kali, dan berkata, Bu, kamu harus menjaga kesehatanmu, jangan khawatirkan aku. Oke, Ibu Helena mengangguk, mengingat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, kesehatan nenekmu tidak terlalu baik akhir-akhir ini, jadi pamanmu mengatakan bahwa dia dan saudara perempuanmu harus menjaga mereka setiap langkah. Jadi mereka tidak bisa datang ke Cina untuk menghadiri pertunangan Anda. Dia akan mengirim kepala pelayan nenekmu Wilkin untuk hadir atas nama keluarga kerajaan.